Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Muhammad Fauzan. Saya berasal dari kota Tasik, Malaya, Karangnunggal. Pada saat ini, saya sedang mengikuti perlombaan bercerita inspiratif yang diselenggarakan oleh komunitas Pena Kolbu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Saya akan mengisahkan kisah perjuangan Syekh Ahmad Yasin, masa kecil dan kehidupan awal. Syekh Ahmad Yasin lahir di kota Al-Joroh di dekat Askelon pada tahun 1936. Ketika Yasin berumur 3 tahun, ayahnya wafat, meninggalkannya. Dan pada tahun 1948, tatkala itu adalah peristiwa Nakba atau terjadinya perang antara Arab dan Israel. Ketika itu Yasin salah satu keluarga yang menjadi pengungsi bersama ribuan pengungsi, kemudian berpindah ke jalur Gaza. Dan ketika Yasin berusia 12 tahun, ia mengalami kecelakaan saat berolahraga gulat. Dia mengalami lumpuh dari kaki sampai leher. Tapi meskipun ia lumpuh seumur hidup, ia tetap semangat untuk mencari ilmu, untuk mendalami ilmu agama. Syekh Yasin kemudian mendaftar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tapi karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk belajar, ia belajar di rumah, belajar otodidak. Ia mendalami ilmu agama, membaca buku filsafat, membaca buku ekonomi, dan mempelajari politik Islam. Kemudian ia menjadi guru bahasa Arab. Ia mengumpulkan pemuda Gaza, pemuda Palestina 1-2 untuk membentuk karakter mereka agar mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang-orang yang baik, yang mulia, yang bisa membawa negeri mereka kepada negeri yang merdeka. Dan pada tahun 1960-an, Syekh Yasin menjadi orator atau terkenal dengan menjadi orator ulung yang Masya Allah, dengan keahlian berbicaranya, dengan keahlian beliau banyak mempengaruhi warga-warga Palestina dan memberikan semangat untuk merdeka. Kemudian pada tahun 1973, Syekh Yasin mendirikan organisasi Al-Jama' Al-Islamiyah, organisasi untuk dakwah dan pendidikan dan sosial untuk
melayani warga Gaza dan Palestina. Organisasi ini adalah cikal bakal berdirinya organisasi yang lebih besar pada tahun 1987. Syekh Yasin dan beberapa temannya mendirikan Hamas, Harokat Al-Islamiyah, atau organisasi yang bertujuan untuk memerdekakan Palestina. Dan karena Syekh Yasin di dalam organisasi Hamas, Syekh Yasin kadangkali ditangkap, dipenjarakan oleh Israel. Tapi dengan kuasa Allah, Syekh Yasin dibebaskan, dan ketika bebas, Syekh Yasin semakin semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Wafatnya pada tanggal 22 Maret tahun 2004 ketika Syekh Yasin sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Gaza. Ketika ia keluar dari masjid bersama pengawalnya, datang satu helikopter Israel yang kemudian menembakkan rudal kepadanya, dan ia pun syahid bersama beberapa pengawalnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Syekh Yasin: yang pertama, kekurangan bukan penghalang untuk meraih cita-cita. Seperti Syekh Yasin. Syekh Yasin bercita-cita ingin memerdekakan negeri Palestina. Dari penjajahan Israel. Mungkin hanya sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir, Dirgahayu yang ke-80. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri yang aman, yang sejahtera, baik.